kemarin yang pertama, sekarang adalah yang kedua. Mudah-mudahan ini salah satu dari kegiatan Masjid Istiqlal yang insya Allah akan terus kita laksanakan sampai nanti normal kembali. Ya, sampai normal kembali, keadaan sehat walafiat, wabah pandemi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi wabah corona ini dari bumi, terutama dari negara Indonesia tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian, pada hari ini guru kita atau asatizah kita yang akan menyampaikan materi adalah Bunda Ustazah Dr. Siti Munawati, MPDI, yang akan menyampaikan tema fikih kalau nggak salah, tapi nanti terserah beliau lah temanya apa. Ya, di mana-mana pengajian terserah gurunya. Terserah gurunya menyampaikan apa. Ya, tapi saya pikir tidak jauh dari tema besar kita, yakni Al-Quran wal Hadis, fikih, kemudian akidah wal akhlak, kemudian sejarah, mungkin nanti ada yang akan menyampaikan kita sejarah, dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bila perlu nanti Ustazah Yayah bahasa Inggris juga ya. Sehingga bahasa dunia dua-duanya hebat ibu-ibu Majelis Taklim, bisa internasional. Baik, hari ini selain nanti tema yang akan disampaikan oleh Ustazah Bunda Dr. Hajjah Siti Munawati, akan disampaikan juga pelajaran bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Ustazah Bunda Dr. Randa Yayah Rokayah. Ya, nanti harapan kita bahasa Arab bisa praktik lah sedikit-sedikit ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ngaji virtual yang kedua ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita berdoa. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dua doa tadi biasa adalah doa yang pertama, doa memulai kegiatan belajar. Doa yang kedua mungkin ibu-ibu, bunda-bunda sekalian udah hafal ya, itu doa minum air zam-zam kalau di haji. Tapi saya senang sekali doa itu karena untuk obat kan gitu selama pandemi ini. Setiap minum air saya usahakan selalu berdoa seperti minum air zam-zam. Karena sejak pandemi ini kita berdoa semoga kita terhindar, kita pribadi, badan kita, jasmani keluarga kita terhindar dari wabah pandemi. Makanya selalu membaca doa minum air zam-zam. Karena air zam-zam lima syuribalah, ya apa yang diniatkan untuk ketika minum air zam-zam, apa yang diniatkan. Baik, marilah kita mulai. Kami persilahkan Bunda Hajjah Siti Munawati untuk membuka suaranya, suara handphonenya, suara layarnya, ya, untuk memulai pengajian ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. PPT-nya udah di ini. Belum kedengeran, Ustazah?
PPT-nya, PPT. Siap. PPT-nya udah siap. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Kedengeran. PPT-nya sudah siap, Ustaz? Ibu-ibu, hari ini saya alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukran bi nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua. Kali ini saya akan menyampaikan kajian fikih seperti biasa, Bu. Cuma karena memang ini secara umum, artinya biasanya kan per kelas itu beda-beda, ya. Maksudnya per lokal tuh beda-beda. Cuma karena memang kita kondisi seperti ini, jadi saya menyampaikan secara umum, walaupun ini kajian tentang perihal masjid ini di lokal 1, ya, karena ini fikih 2, gitu ya. Jadi kali ini mengenai masjid. Dan sebenarnya untuk lokal-lokal yang 2, 3, 4, 5 yang saya pegang, ini memang sudah. Tapi kita bahasanya mungkin mereview atau mengulang kembali bahwa ini untuk mengingatkan karena memang kondisi sekarang kondisi pandemi. Jadi bagaimana fungsi masjid yang seharusnya bisa menjadi hal yang mewajibkan umat Islam seperti sholat Jumat. Tapi ketika kondisi seperti ini, ternyata masjid malah ditutup. Ya. Selanjutnya Ustadz. Di slide kedua ini mengingatkan kita kerinduan kita ke Masjid Istiqlal, ya. Ibu-ibu bisa lihat ini mungkin masih kondisi yang belum renovasi. Kalau yang sudah direnovasi sepertinya saya melihat di Google itu belum terlalu terlihat karena juga memang masih tertutup, ya. Ya, Bu. Nah, ini yang biasa tempat kita ngaji, bisa dilihat. Oke, di slide ketiga, Ustadz ini belum memunculkan di slide ketiganya. Ya, di slide ketiga ini mengenai keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahwa di antara keutamaannya masjid ini di buku Said Sabiq jilid 2, halaman 173, karena memang ini jilid 2, dikatakan bahwa Allah itu mengaruniakan umat Nabi Muhammad SAW itu menjadikan bumi sebagai alat pencuci, juga sebagai masjid. Artinya, dimanapun kita berada, sholat itu tidak boleh ditinggal. Kalau masjid sudah jelas, memang tempatnya. Tapi ketika kita tidak di masjid, kan boleh di rumah, atau ketika di perjalanan kita bisa di kendaraan dan sebagainya. Itu mungkin nanti ada pembahasan lain, kendaraan apa dan sebagainya. Kemudian, memakmurkan masjid adalah bagian beribadah, berbagai ibadah dan ketaatan. Artinya dengan memakmurkan masjid kan orang bisa sholat, bisa berzikir, bisa seperti kita kan ada pengajian dan sebagainya. Makanya di yang merah ini halakoh ilmu, halakoh. Nah halakoh, karena kan kita pengajiannya halakoh, Bu.
selama ini, selama renovasi dan sebagainya, kita kembali seperti dulu pertama, membuat lingkaran dan sebagainya. Jadi per kelas, per lokal seperti itu, ya mungkin nanti akan kita kembali seperti dulu, ada bangku dan sebagainya. Ini kan tidak mengurangi semangat ibu juga. Makanya dibilang apa? Halaqah ilmu yang bermanfaat termasuk dalam keistimewaan tersebut. Bahkan apa? Orang yang menuntut ilmu di masjid-masjid ilmu, di dalam masjid itu bagikan mujahid. Kalau perempuan berarti mujahidah. Mujahidah di jalan Allah. Artinya ibu ini pejuang. Ketika menuntut ilmu, bahkan tempatnya ke masjid dan sebagainya, dari jalannya, dari ibu pakai ongkos dan sebagainya. Oh, itu semua tercatat. Langkah-langkahnya, duduknya, bahkan bertemu dengan para ustadz atau ustazah, itu luar biasa pahalanya. Kalau di rumah kan belum tentu. Ibu bisa mengumpulkan pahala. Bertemu dengan 6 ustazah, 7 ustazah, waktu itu ustazah ada, masih ada, kemudian 2 ustadz, lah itu sangat luar biasa pahala yang ibu bisa dapatkan. Selain juga pahala menuntut ilmu. Kemudian jika kamu melihat, nah dibilang, jika kamu melihat orang rajin datang mendatangi masjid, maka persaksikan ia sebagai orang yang beriman. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Makanya kenapa saya mengatakan ini membangun karakter cinta masjid. Ini subhanallah kita seminggu 2 kali dan sebagainya, ketika harus di stop, mau tidak mau. Tapi kan akhirnya ini menumbuhkan apa? Rasa rindu. Kemudian secara tidak langsung yang biasa ngaji dan sebagainya, oh ada sesuatu yang memang hilang. Tetapi kan bukan hanya ibu saja, mungkin kan yang laki-laki yang biasa sholat Jumat dan sebagainya, bahkan yang biasanya stasiun TVRI ada memberikan ketika ada acara Jumatan dan sebagainya, kan semua di stop. Tidak ada untuk sholat Jumat. Bahkan ya Allah alam ini, sholat Idul Adha pun mungkin karena kondisinya masih seperti ini, bisa jadi mungkin tidak akan diadakan kalau di Masjid Istiqlal. Mungkin kalau masjid-masjid lain sudah ada yang dibuka. Oke Ustadz, slide selanjutnya. Slide keempat. Nah, makanya ketika hendak menuju masjid, kan ada satu doa. Memang versinya berbeda-beda. Tapi ini saya memberikan gambaran yang singkat. Nah, ketika melangkah dari rumah, seperti biasa kita bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita sudah sampai masjid, memasuki pintu masjid, melangkahnya kaki kanan. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu masuk. Nah, ketika masuk dan sebagainya, silahkan, apalagi yang sudah punya wudhu dan sebagainya, sudah dari rumah, itu subhanallah ya, dari rumah sudah punya wudhu, melangkah ke masjid, kemudian sampai sholat dulu 2 rakaat, subhanallah. Makanya itu ketika masuk. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid dan sebagainya, kita kan halaqah dan sebagainya, jangan lupa membaca doanya. Doa apa lagi? Keluar. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu karunia darimu. Ini sangat luar biasa ya, ketika mau masuk masjid, kita ada doa yang memang disunahkan oleh Rasulullah untuk membaca dan sebagainya. Ustazah belum hafal. Bismillah. Tapi kan ini lama-lama pasti hafal karena cuma pendek. Dan biasanya kalau di masjid-masjid lain itu ada di depannya, itu sudah di gerbang. Di dekat rumah saya ada masjid sudah ditulis Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Besar sekali. Terus di bawahnya ditulis apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini ketika keluar. Itu kan mau tidak mau ketika orang masuk masjid lama-lama hafal. Seperti itu. Lanjut, Ustadz, di slide ke-5. Oke. Keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalamnya. Ini secara tidak langsung pendidikan spiritual sudah kita dapatkan. Spiritual itu seperti keagamaan ya, karena memang
dari awal. Contoh nih di sini dikatakan dari rumah, masjid, musola, tapi kita ini ada perbedaan. Kalau rumah udah jelas. Artinya ketika kita dari rumah menuju masjid akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini akan dicatat di Iliyin, Bu. Ini sangat luar biasa. Kemudian mengenai masjid. Kita kalau ada di masjid kan mendapatkan ketenangan, kemudian ada rahmat, kasih sayang Allah, kemudian dimuliakan oleh para malaikat, Bu. Dimuliakan oleh para malaikat. Ya karena kan memang masjid tempat sholat, tempat zikir, baca Quran dan sebagainya. Bagaimana malaikat tidak ada? Makanya ini lihat Bu di slide ini kan ini ada gambar. Ya ini mungkin yang sudah direnov ya. Karena memang di situ ada bagian dalam-dalamnya saja yang ada gambar sudah direnov dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Bagus sekali, Bu ya. Berapa miliar pemerintah menggelontorkan uang untuk membangun masjid negara ini? Kalau menurut berita 475 miliar. Oh, luar biasa. Makanya kalau bukan kita umat Islam yang memakmurkan, siapa lagi? Apalagi nih para ibu-ibu yang datang dari berbagai tempat dan sebagainya, sangat luar biasa semangatnya. Kemudian, apakah masjid dengan musola sama? Beda. Nanti memang ada pembahasan lebih jauh lagi. Sekarang berkembang ada masjid jami, ada masjid goiru jami. Apakah masjid goiru jami itu boleh dipakai untuk sholat Jumat dan sebagainya? Nanti ada pembahasan lebih jauh, Bu. Makanya nanti berkembang, apa aja sih yang dimakruhkan di masjid ini, apa dan sebagainya. Nah, nanti ada lanjutannya. Makanya kalau musola apa? Nah, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata pesona musola itu semakin memudar, apalagi bagi kalangan generasi muda. Mungkin, nah bagi kaum wanita atau ibu-ibu masih dapat digunakan sebagai kajian taklim, makanya suka ada majlis taklim musola bla 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 gitu. Misal majlis taklim musola al-muhajirin, nah itu masih dipakai. Ya, mungkin juga kalau yang di rumahnya masih ada pengajian TPQ atau TPA, TPQ ya, TPQ atau TPA sama aja, artinya masih digunakan dan sebagainya, atau maghrib dan sebagainya masih bisa. Tapi memang semakin ke sini peran musola itu agak berkurang ketimbang masjid. Nah, nanti akan ada pembahasan lebih jauh. Lanjut Ustadz. Slide. Nah. Oke. Masjid-masjid, nah di sana satu. Masjid-masjid yang lebih utama. Ini memang secara perhitungan pahala, mungkin bagi yang sudah pergi haji, pergi umroh, pasti tahu. Masjidil Haram itu nilainya berapa? 100.000 kali sholat. Masjid Nabawi adanya di mana? Di Madinah. Ini masjidnya Rasulullah, nilai pahalanya berapa? 1.000 kali sholat. Satu lagi masjid apa? Baitul Maqdis. Adanya di mana? Di yang sedang perang, Bu, Palestina. Itu nilainya 500 kali sholat. Ini ada di dalam buku Fikih Sunnah, jilid 2 Syed Sabik. Nanti bisa dicek. Yang bukunya masih ada di halaman 180. Kemudian yang keempat, nah Masjid Istiqlal. Pahalanya berapa? Nah, Bu, kita nggak usah hitung-hitungan pahala. Ibu langkahnya dari rumah, kemudian punya wudhu, kemudian duduk. Wah, itu sudah terhitung sangat luar biasa. Belum kalau ketemu ustadzahnya, itu sudah terhitung luar biasa. Jadi, kalau hitung-hitungan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ibu harus mengeluarkan berapa puluh juta untuk bisa ke sana. Tapi kalau ke Masjid Istiqlal, dengan ibu seminggu 2 kali, Rabu dan Ahad, ini sangat luar biasa. Sudah tercatat amal ibadahnya. Kemudian yang kelima, nah ini yang lagi trending, Bu. Trending topik. Namanya, tulisannya sih Masjid Hagia Sophia. Tapi sebenarnya kita menyebutnya Pak Hagia Sophia. Bacanya tuh Hagia Sophia. Karena memang ini bahasa Turki. Ini memang masjid yang sudah 1.500 tahun sebenarnya sudah menjadi milik umat Islam, karena memang awalnya
masjid ini awalnya memang ini adalah gereja ortodoks Yunani. Gereja ortodoks Yunani. Ibu tahu sendiri kalau namanya ortodoks. Kemudian ini direbut oleh Sultan Utsmani. Dan sebenarnya pada tahun 1934, sebelum Kemal Atatürk, ini dulu presidennya Turki, menjadikan yang memang awalnya masjid, dijadikan museum. Nah, akhirnya semenjak pemerintahan sekarang Erdogan, dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Karena memang ini adalah wakafnya ketika Sultan Utsmani merebut kembali, merebut yang tadinya memang gereja dijadikan masjid. Tapi akhirnya kenapa nih tahun 1934-nya itu tadi Kemal Atatürk ini sangat luar biasa kalau melihat sejarahnya. Mungkin nanti ada ustadz yang menyampaikan sejarah Islam bisa menceritakan bagaimana Kemal Atatürk ini, kemudian bagaimana sejarahnya. Kita mesti tahu bahwa ini menjadi masjid negara Turki yang akhirnya menjadi kebanggaan bahwa yang tadinya memang gereja dijadikan masjid. Dan sebenarnya kalau kita membaca sejarah-sejarah Spanyol dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Yang banyak memang masjid dijadikan gereja dan sebagainya karena memang pada waktu itu Islam banyak dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Itu akan lebih jauh lagi pembahasannya di mungkin mata pelajaran kajian yang sejarah kebudayaan Islam. Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan demikian. Ya, ini jadi sekedar ibu tahu nih, ini ternyata ketika nanti mungkin yang punya rezeki dan sebagainya bisa ke sana, silakan, berarti bisa mengunjungi Hagia Sophia. Makanya di sini kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka apa? Salah satu langkah kakinya akan menghapus dosa, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Masya Allah, ini luar biasa. Dihapus dosanya, Bu. Langkah kakinya doang. Dan ditinggikan derajatnya. Jadi makanya semangat ya. Tadi Ustadz bilang kita mudah-mudahan cepat berlalu masa seperti ini dan kita bisa bersilaturahmi lagi, bertatap muka, kajian halaqah lagi. Dan ya tadi memang ada kerinduan yang sangat luar biasa. Oke Ustadz, lanjut. Menghias masjid. Ini ada beberapa pendapat. Boleh nggak sih masjid itu dihias? Ada yang mengatakan secara mutlak boleh, makruh, haram dengan syarat, bahkan haram secara mutlak. Nah, yang boleh itu seperti apa menghias masjid? Nah, lihat Ibu tuh gambarnya. Ini kan di mihrab ya, ada gambar ada tulisan jauh ini hitam gak kelihatan. Ya, ini ada kayaknya salawat dan nama Muhammadnya nih. Nah, makanya di sini kata Imam Hanafi mengatakan apa? Bahwa menghias masjid dengan menggunakan emas, perak, ukiran, dan kaligrafi itu boleh nggak? Boleh kalau selama itu tulisan kaligrafi, Bu. Makanya kan ini kan seperti pernikahan emas ya, ituannya apa sih, kayak catnya apanya dah. Kemudian makruh ini kan artinya dibenci. Kalau dibenci itu dia gambar kaligrafinya ini ornamennya warnanya menyolok. Ini masjid apa mau menghias warna-warni yang ini nggak boleh lagi kalau makruh. Kemudian kalau haram, haram dengan syarat. Ini perbuatan yang berlebih-lebihan dan mubazir. Jangan sampai akhirnya mubazir. Kenapa? Ya iya, yang mungkin untuk dipergunakan hal-hal yang lebih
bermanfaat, kenapa harus banyak hal-hal yang tidak penting gitu kan, kaligrafi yang nggak jelas. Kemudian kalau haram secara mutlak, ini Imam Hanabilah atau Imam Hambali mengatakan apa? Bahwa menghias masjid dengan apapun hukumnya haram secara mutlak. Oh, kalau Imam Hambali mengatakan haram, jadi nggak boleh kaligrafi juga, kata Imam Hambali. Ya kan ini kan namanya pendapat para mazhab fikih. Ya, tapi yang saya perhatikan kan memang di Masjid Istiqlal tidak terlalu banyak kaligrafi ya Bu ya. Itu tadi tuh yang di depan mihrabnya saja yang ada terlihat gambar seperti itu. Kemudian terakhir apa? Berlomba-lomba menghias masjid tetapi tidak meramaikan, kecuali apa? Hanya sedikit. Yang meramaikan seperti apa? Yang sholat, yang mengisi kajian dan sebagainya. Makanya jangan sampai apa? Seperti golongan Yahudi dan Nasrani. Coba kalau Ibu perhatikan datang ke gereja-gereja, ya mohon maaf, kan itu banyak gambar-gambar dan sebagainya. Mungkin kita sekali waktu tuh boleh Bu berkunjung ke depan Masjid Istiqlal, apa namanya, katedral, cuma sekedar melihat aja. Soalnya tempo hari ketika saya menugaskan ada mahasiswa saya untuk coba membuat studi banding, nah, itu kan ada surat resminya dan sebagainya, ada foto-fotonya dan sebagainya, dan itu boleh saja gitu kan. Untuk kita bukan untuk ya masing-masing punya nilai ibadah tersendiri, itu kan agama mereka gitu. Tapi sekedar kita tahu. Dan memang kalau di gereja ya seperti itu, banyak ornamen, gambar-gambar dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ada di gambar yang kuning Bu, yang di warna kuning ini ada tulisan saya, menyalakan lilin di masjid boleh nggak? Kan kalau di gereja suka ada lilin Bu. Makanya tempo hari pernah saya ketika keluar dari masjid ada ibu-ibu ngasih lilin. Karena waktu itu kan mereka bisa parkir di masjid, tiba-tiba ingin memberikan lilin kepada saya. Terus saya kaget juga, oh ini ada lilin habis beribadah. Makanya di sini bilang, bagaimana kalau di masjid menyalakan lilin serta meletakkan karangan bunga pada hari raya atau momen tertentu dengan menghias dan mengagungkan masjid, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Dan ini merupakan perbuatan tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Meniru pada perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap tempat ibadah mereka. Jadi kita nggak boleh meniru seperti itu. Dan tidak ada di masjid itu. Kita ada lilin, ada karangan bunga. Jangankan itu, masuknya aja kita lepas sendal, harus suci. Kalau mereka kan tidak Bu. Pakai sepatu, pakai sendal. Coba Ibu perhatikan. Kita luar biasa masjid ini. Oke Ustaz, lanjut. Manajemen masjid. Nah, ini ada manajemen masjid. Biasanya kan memang ada DKM dan sebagainya di masjid itu. Makanya ada nama jenisnya idalah, imarah, riayah. Ini pengelolaan masjid secara organisir, artinya secara administrasi yang baik. Kemudian kalau imarah apa ini berkaitan dengan pengembangan pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Nah, contohnya kayak kita kan Bu, pengajian taklim ibu-ibu ini pernah dikunjungi oleh pengajian yang dari Bandung itu kan Bu, berarti kan kita ini mempunyai nama yang mereka malah studi banding ke kita. Sangat luar biasa kan Bu, namanya imarah. Kemudian riayah, apa itu riayah? Para pengurus berupaya untuk memelihara, menjaga, mengembangkan fisik dan fasilitas masjid, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan masjid. Iya, kan Ibu kita ada namanya keamanan masjid, apa namanya, satpam dan sebagainya. Nah, ini bagaimana untuk mengembangkan. Nah, ini kembali kepada manajemen masjid. Makanya di zaman Rasulullah, masjid itu difungsikan lebih luas. Jadi tak hanya untuk kepentingan ibadah, tapi juga untuk kepentingan apa? Sosial kemasyarakatan. Makanya apa disebut dengan sosial kemasyarakatan? Kan ada penampungan zakat, kemudian nanti ketika Idul Adha ada kurban dan sebagainya, itu kan dibagikan dan sebagainya. Makanya wallahu alam nanti Masjid Istiqlal seperti apa kurban ini. Kemudian para pengurusnya bagaimana berkomitmen untuk memiliki sikap seperti apa, menancapkan ruhul jihad. Nah, semangatnya adalah semangat jihad.
kerja di masjid itu adalah bagian dari jihad, sangat luar biasa. Dari datangnya apa dan sebagainya, kemudian ngurusin ini masjid. Luar biasa ini pahalanya. Makanya para pengurus pun harus apa? Rela mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memakmurkan masjid. Makanya Ustazah Masuro suka mengatakan apa? Mewakafkan waktu hari Rabu sama Ahad untuk pengajian ibu-ibu. Tapi kadang kita kalau ada acara mendadak nggak bisa juga ya. Kadang ada tetangga yang ngadain acara 4 bulanan atau acara akekah dan sebagainya. Terkadang ya mohon maaf izin dulu karena kan di sini juga kita bersosialisasi dengan tetangga. Oke, lanjut Ustaz. Pelarangan sholat di masjid. Nah, ini kondisi masjid saat wabah COVID-19 ini. Makanya sholat berjamaah 5 waktu ditutup. Sama di sini juga saya ada masjid namanya di pusat pemerintahan Kota Tangerang, itu ditutup, bahkan digembok, Bu. Ketika saya mau bertemu dengan janjian mahasiswa, aduh susah juga nih saya kalau janjian dengan mahasiswa di masjid. Digembok sampai tidak boleh. Nah, lalu sholat Jumat kan sholat Jumat wajib ini. Karena kondisinya wabah COVID, yang wajib akhirnya menjadi sholat di rumah diganti dengan sholat zuhur. Kemudian mengadakan acara walimatul nikah, kan ada masjid yang digunakan buat acara nikah, artinya masjid Istiqlal kan boleh untuk mengadakan acara akad nikah saja gitu dan sebagainya. Sama di masjid-masjid lain juga semua ditutup, tidak boleh ada. Jangankan di masjid, yang event organizer yang mengadakan acara untuk di gedung-gedung dan sebagainya semua ditiadakan. Karena tadi sedang kondisi seperti ini. Kemudian yang 4, nah mengadakan taklim, kajian-kajian semua ditutup, Bu. Makanya ustadz-ustadz dan sebagainya, ustazah, ini sangat luar biasa nih dampaknya. Terkena semuanya. Makanya teman-teman yang ustadz yang biasanya ngisi khotib dan sebagainya, kajian malam, taklim dan sebagainya, aduh semuanya tertutup. Ini sangat luar biasa ini dampaknya kepada kita-kita semua yang biasa tadi mengadakan taklim dan sebagainya. Oke, lanjut Ustadz. Kondisi new normal. Nah, yang sekarang ini yang sekarang kita lagi hadapi, walaupun semuanya masih proses belum normal, makanya bahasanya new. Jadi adanya Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, memberikan apa rekomendasi yang bisa dilakukan para jemaah ketika sholat berjamaah di masjid. Memang ada masjid-masjid yang membolehkan, kalau Masjid Istiqlal memang belum membolehkan, ya karena kondisi memang renovasi dan sebagainya. Kemudian karena zonanya masih zona merah, masih PSBB dan sebagainya. Pertama apa? Pelaksanakan sholat Jumat. Nah ini boleh di masjid-masjid lain memang juga ada yang sudah mengadakan. Ya, ini tetap mematuhi apa? Protokol kesehatan, masker. Makanya ada di grup nih, yang nggak pakai masker nanti kena apa? Kena denda. Waduh, dendanya nggak tanggung-tanggung, buatnya 200.000. Kemudian apa? Membawa sejadah sendiri, wudhu dari rumah, kemudian menjaga jarak aman. Yang tadinya nih sapnya harus rapat, ini sapnya harus renggang. Kemudian yang kedua, perlu memperpendek pelaksanaan khutbah. Khutbahnya jangan panjang-panjang. Kemudian apa? Memilih bacaan surat yang pendek saat sholat. Jadi dipercepat semuanya. Yang ketiga, jemaah yang sedang sakit dianjurkan sholatnya apa? Di rumah masing-masing. Jangan datang karena khawatir dan sebagainya atau menimbulkan apa bahasanya? Sekarang bahasanya apa? Klaster baru. Nah ini. Dengan COVID ini ada istilah klaster baru, ada penyakit-penyakit yang memang berkembang lebih jauh lagi. Oke, lanjut Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah implikasi ini adalah dampaknya. Jadi ketika memasuki penerapan kenormalan baru atau new normal, pemerintah memang gencar mensosialisasikan protokol kesehatan, nah, termasuk sistem PSBB. Jadi hal ini dimaksudkan supaya apa? Nah, supaya penyebaran ini tidak melebar kemana-mana. Jadi mohon maaf juga memang kondisi ibu-ibu yang mengaji, subhanallah, artinya apa? Ya usia-usia seperti itu, ibu kan yang rentan. Jangankan usia ibu yang muda aja yang kena, nah ini. Walaupun nanti, kan boleh pakai physical distancing, ada
yang cuci tangan ini, hand sanitizer gitu kan, ya tetap saja karena memang kita ini masjid negara, ya kita ikutilah aturannya. Kalau memang ibu ada pengajian di rumah, dekat sekitar rumah yang memang sudah diadakan, ya silakan saja. Tapi ya tadi, pakailah masker, kemudian ikutilah protokol kesehatan. Jadi karena memang kondisi belum memungkinkan, makanya masjid taklim kita ini masih seperti ini. Jadi alhamdulillah Bu, yang seperti ini kan berarti ada sesuatu yang baru, inovasi baru dan sebagainya. Apalagi ada ustadz yang mendampingi, ini sangat luar biasa. Jadi kita ada inovasi, ada sesuatu perubahan dan sebagainya. Walaupun tadi budgetnya harus ditambah karena pulsa ya Ustadz ya. Demikian ibu-ibu, ini gambar masjidnya. Kita kangen dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan. Udah selesai Ustadz ya. Ya Bu, ada pertanyaan sebelum Ustazah Yaya? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ibu-ibu sudah paham semua. Ustazah, saya boleh tanya Ustazah? Ya, silakan. Ya, gini Ustazah, sekarang kan di masjid udah boleh sholat Jumat ya Ustazah. Cuman di masjid dekat rumah saya itu tidak ada karena masjidnya kecil, nggak ada jaga jarak itu Ustazah. Nah, jadi karena suami saya kan punya penyakit ya Ustazah ya, udah penyakit penyerta gitu. Jadi sholat Jumatnya nggak sholat Jumat, kecuali kalau lagi di kantor dia bisa sholat Jumat. Nah di kantor tuh emang benar-benar diatur jaraknya gitu saja. Kalau di sini nggak, jadi gimana tuh saja? Ya, semuanya memang kondisional. Tadi kan tadi dikatakan boleh kalau memang sakit dan sebagainya, lebih baik di rumah gitu kan, karena khawatir akan semakin parah atau akan menambah penyakit yang beda lagi. Sebab yang saya tahu juga, makanya khawatir juga nih bagi orang yang sakit dan sebagainya, terkadang suka dimasukkan ke ruang yaitu tadi yang terkena COVID gitu, seperti kakak saya kayak kemarin sakit. Jadi jangan saya kayak kemarin sakit. Jadi jangan makanya ya itu yang dikhawatirkan, seperti itu. Lebih baik mencegah gitu kan. Lebih baik ya tadi di rumah, karena kan memang bisa diganti dengan sholat zuhur gitu. Nah tadi ada perasaan ini Gus saja, karena udah berapa kali nggak sholat Jumat, ada perasaan gimana gitu saja. Apalagi selain sekarang di kantor ada yang kena gitu saja ya. Jadi dirumahkan dulu gitu, dua minggu di rumah dulu gitu saja. Jadi 2 minggu nggak sholat Jumat karena di rumah terus gitu saja. Kayak gitu. Bisa kan kalau misalkan ibu punya kendaraan di masjid-masjid yang memang ada physical distancing-nya, itu kan bisa aja datang mungkin bapak ke masjid yang agak ya jauhan di rumah gitu kan. Jadi ini yang ada physical distancing-nya gitu. Kan bisa disiasatinya seperti itu. Kalau memang kayaknya nggak tenang nih, biasa sholat Jumat apalagi ya tadi kan kemarin kan memang sangat pemerintah benar-benar semua masjid dekat rumah saya juga ditutup dan sebagainya, bahkan digembok gitu. Itu digembok masjid yang biasanya ramai dan sebagainya, itu ya luar biasa gitu kan. Ya, itu tadi kan khawatir ya seperti itu. Lebih baik mencegah Bu daripada ngobatin. Nah itu kan ada seperti itu bahasanya, bahasa kesehatan. Ya bolehlah ibu siasati di tempat lain, coba kan mungkin bapak punya kendaraan dan sebagainya. Yang penting kan bawa sajadah, masker, bahkan ada masjid yang pakai disemprot dulu kalau masuk apa dan sebagainya. Silakan saja yang seperti itu. Tapi kalau memang mau di rumah kan bisa diganti dengan sholat zuhur. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Ibu? Ya, ada lagi sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya. Ada lagi? Cukup? Angkat tangan yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Cukup? Baik. Baik. Bunda-bunda sekalian. Ya. Itulah tadi
paparan dari Bunda kita, Bunda Ustazah Dr. Hajah Siti Munawati tentang keutamaan masjid dan kondisi masjid saat pandemi. Perlu kami sampaikan bahwa memang Istiqlal pada saat ini ya untuk sholat Idul Adha tidak dilaksanakan karena berbagai pertimbangan. Memang ingin melaksanakannya dengan protokol kesehatan, tapi mungkin bunda-bunda sekalian bisa bayangkan seberapa panjang. Mohon maaf Bunda, tadi sinyalnya hilang di rumah. Mohon maaf. Bisa mulai Pak? Ya, saya lanjutkan ya. Udah mulai. Udah bisa mulai. Mohon maaf tadi sinyal agak hilang, agak terputus sedikit. Ya, jadi saya menginformasikan kepada Bunda sekalian yang pertama, pada saat ini Masjid Istiqlal tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Namun mungkin untuk kurban akan dilaksanakan tapi tidak banyak gitu kira-kira. Yang kedua, Istiqlal sesuai dengan arahan gubernur kembali memperpanjang PSBB. Tidak boleh terlalu banyak karyawan yang masuk. Cukup 50% saja. Oleh karena itu mungkin kita masih bertemu di udara untuk ngaji virtual selanjutnya. Mohon maaf. Mungkin ya tadi sebagaimana Ibu Bunda Ustazah Hajah Munawati sampaikan, ya mudah-mudahan biaya pulsa ini adalah salah satu dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gantinya nanti sebagai tanda bahwa kita, saksi bahwa kita ya istilahnya datang ke masjid. Mungkin nanti langkah itu diganti dengan jumlah pulsa ya Bunda ya. Langkah yang tadinya menghapus dosa, mungkin nanti sejumlah pulsanya dihapus dosanya dan ditinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin. Ya. Selanjutnya mohon izin, mungkin Bunda Hajah Yaya sudah siap? Boleh di soundnya boleh dihidupkan. Udah Ustaz. Bunda Hajah Yaya dihidupkan soundnya. Halo? 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 Bunda Ustazah Yaya sudah siap? Halo? Bunda Ustazah Yaya dihidupkan? Dihidupkan suaranya? Orang diam. Udah. Oke. Sudah? Bunda Yaya? Belum kedengaran suaranya? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Ya. Semua sudah bisa mendengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang kita masih bisa thalabul ilmi yang biasanya kita berthalabul ilmi di masjid kesayangan kita itu Masjid Istiqlal. Untuk kali ini karena memang dalam situasi pandemi berthalabul ilmi melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan tidak akan mengurangi pahala kita ketika kita
bertaklim di masjid kesayangan kita itu Masjid Istiqlal. Ibu-ibu yang saya hormati, kaifa halukunna hadzal yaum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini mungkin untuk biasa saya ngajar di lokal 3 sampai lokal 8. Nah, untuk kali ini mungkin semuanya kita ambil ke semuanya ketika saya akan menggunakan materi dalam bahasa Arab dari lokal 1 sampai dengan lokal 8. Setelah saya lihat partisipan dalam pelaksanaan Zoom meeting ini, memang kebanyakan dari lokal 1, lokal 2, sampai lokal 7 kayaknya. Lokal 8-nya belum saya lihat. Lokal 7. Untuk sementara, walaupun memang ketika saya mengajar bahasa Arab di lokal 3 sampai dengan lokal 8, pelajaran saya sudah mengarah kepada pelajaran fi'il dan tentunya isimnya. Nah, ini berhubung 3 bulan ya Bu ya, atau 3 bulan lebih kita tidak belajar bahasa Arab. Tentunya mungkin bagi ibu-ibu yang memang mayoritas murid-murid Masjid Taklim ini memang yang sudah pada sepuh-sepuh, mungkin daya ingatnya udah mulai agak lelet ya Bu ya. Seperti ketika kita juga udah berusia di atas 40, tentunya mungkin banyak yang kita lupa untuk pelajaran yang telah saya sampaikan. Untuk itu, untuk mengingat kembali permula sebagai mengawali pelajaran bahasa Arab ini, mungkin saya ingin sekali memotivasi ibu bagaimana supaya kita bisa menyukai pelajaran bahasa Arab. Ya Bu ya, walaupun kita memang usia kita sudah daya ingin mungkin tidak cepat untuk bisa memahami, tapi alangkah baiknya ya Bu ya, kita sebagai umat Islam di mana bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an, tentunya kita memang harus mau berthalabul ilmi dengan pelajaran bahasa Arab. Ya Bu ya. Mungkin kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Apa alasan kita untuk mempelajari bahasa Arab? Tentunya bahasa Arab adalah pertama, alasan kita belajar bahasa Arab pertama adalah bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Ya Bu ya? Al-Qur'an ditulis dengan bahasa Arab. Kita sholat bacaannya dengan bahasa Arab. Hadis dari Nabi kita juga dengan bahasa Arab. Yang walaupun sekarang sudah banyak kita temukan memang ketika belajar hadis, terjemahan-terjemahan hadis juga sudah ada, terjemahan Al-Qur'an juga sudah ada. Tetapi ketika kita belajar Al-Qur'an dan kita melafalkan Al-Qur'an tentunya akan mengandung pahala. Itulah mungkin keistimewaannya kita belajar bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa Arab dan tentunya kita belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'an. Ketika belajar Al-Qur'an kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam Al-Qur'an tersebut. Selain kita belajar Al-Qur'an, tentunya kita akan mendapatkan pahala, membacanya juga mendapatkan pahala. Beda dengan kita belajar bahasa-bahasa yang lain. Ya Bu ya, itu pokoknya yang penting bahasa Arab kelihatannya memang susah Bu. Apalagi yang
kita bahas kalau udah mengarah kepada pelajaran fiil, kata kerja, mungkin lokal 3 udah, lokal 4 mungkin udah mengenal apa itu fiil, yang dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Untuk lokal 1, lokal 2, ya Bu ya, yang mungkin belum pernah saya ajarkan dalam bahasa Arab, ya tentunya sedikit-sedikit untuk bisa mengenal, yang memang nanti untuk sesi selanjutnya akan saya terangkan dari awal. Dari awal lagi, tidak melanjutkan memang pelajaran-pelajaran yang sudah saya ajarkan di lokal 3 maupun lokal 4 dan lokal 5, dimulai dari awal lagi yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nanti yang akan saya ajarkan adalah, saya tidak mengajarkan untuk kali ini adalah pelajaran bahasa Arab yaumiyah, pelajaran bahasa Arab untuk percakapan sehari-hari. Karena yang paling penting, yang paling urgen, ya Bu ya, untuk belajar bahasa Arab adalah bahasa Arab Qur'ani. Kenapa disebut bahasa Arab Qur'ani? Karena bahasa Arab Qur'ani ini adalah bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya Bu ya, Al-Quran kita sebagai umat Islam, selain kita memang harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan belajar tajwidnya yang mungkin gurunya sudah ada yaitu Ustazah Dewi, tapi kita pun harus mengerti, mengetahui arti daripada Al-Quran itu sendiri. Walaupun memang sekarang sudah banyak ya Bu ya, udah gampang, ngapain belajar bahasa Arab, terjemahannya sudah ada. Ngapain lagi belajar bahasa Arab, terjemahannya sudah ada. Tapi walaupun terjemahan sudah ada, tapi kita harus tahu kenapa harus begini. Artinya memang dalam bahasa Arab ada satu kata mengandung beberapa arti. Ya Bu ya, ada kok ini kata kerja, semuanya kata kerja, tapi ada yang diartikan sudah dilakukan, atau akan dilakukan, ataupun memang untuk kata kerja fi'il madi atau kata kerja masa lampau atau telah dilakukan, untuk fi'il mudhari sedang dilakukan, untuk fi'il amar ada kata kerja perintah. Tapi nanti untuk di session yang selanjutnya ya Bu ya, yang saya ingin sekali untuk mengawali ini biar supaya Ibu menyukai pelajaran bahasa Arab yang memang agak susah untuk kita pahami ya Bu ya. Apalagi coba lokal 7, lokal 8, kalau saya mengajar di lokal 7 walaupun udah bertahun-tahun, udah berapa tahun saya ngajar bahasa Arab, tetap masih ada yang mungkin untuk sulit memahami dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk yang masih muda-muda, nah ini mungkin gampang, tapi yang sudah sepuh-sepuh jangan patah semangat, tentunya harus terus tetap belajar ya Bu ya. Kita ambil manfaatnya ya Bu ya. Bisa nggak bisa, yang penting kita semangat belajar, ada kemauan belajar untuk belajar bahasa Arab, dan yang terpenting kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga salah satu pelajaran yang memang wajib untuk kita pelajari. Ya Bu ya, bahasa Arab, karena ini adalah bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran adalah dengan mempergunakan bahasa Arab. Yang pertama adalah bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Ya Bu ya, karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Dalam surat Az-Zumar, ya Bu ya, ayat 27 sampai 28 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Sungguh telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini di setiap wacana perumpamaan, min kulli masal la'allahum yatadzakkarun, agar mereka dapat mengambil pelajaran. Qur'anan Arabiyan, bahwa Al-Quran ini ditulis dengan bahasa Arab. Ghairu dzi iwajin la'allahum yattaqun, di mana
Al-Quran ini dipergunakan bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan yang lurus, ya Bu ya. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ini salah satu, ya Bu ya, yang menerangkan bahwa memang Al-Quran hendaknya ditulis dengan bahasa Arab. Karena yang terjadinya juga bertempat di negeri Arab, Rasulnya juga asalnya dari Arab. Otomatis kitab sucinya juga menggunakan dengan bahasa Arab. Ya Bu ya. Yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena dengan bahasa Arab kita bisa lebih mudah. Ya Bu ya, kalau kita belajar bahasa Arab, apalagi bahasa Arab udah sampai tingkat tinggi, kita akan lebih mudah menghafalkan, melafadzkan, ya Bu ya, dan juga memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya Bu ya. Otomatis kalau kita belajar bahasa Arab, kita juga akan tahu bagaimana makhorijul huruf. Ini masih ada hubungannya dengan pelajaran tajwid. Belajar bahasa Arab, ada hubungannya dengan pelajaran tajwid. Ada hubungannya juga dengan pelajaran ulumul Quran. Karena itu menyangkut dengan makhorijul huruf. Kalau makhorijul hurufnya kita juga tidak jelas, tentunya arti dari bahasa Arab itu akan berubah. Arti daripada Al-Quran itu juga akan berubah. Ketika kita membunyikan Al-Quran, yang Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya juga kalau untuk membaca Al-Quran harus dengan makhorijul huruf yang benar. Kalau menyebutkan makhorijul huruf, otomatis artinya juga akan salah. Panjang pendeknya, tajwidnya tidak kita perhatikan, tentunya arti maksud daripada Al-Quran yang terkandung di situ juga akan berubah, dan juga tentunya dengan cara viral juga akan merubah tafsir. Nah, makanya ketika belajar bahasa Arab, tentunya kita juga akan bisa gampang untuk melafalkan, memahami Al-Quran dan hadis. Karena hadis itu juga dengan mempergunakan bahasa Arab. Yang ketiga, kenapa alasannya kita harus belajar bahasa Arab? Ya Bu ya, Ibu tentu waktu muda bahasa Inggris sudah Ibu kuasai. Ya Bu ya, bahasa Indonesia tentunya bahasa kita sendiri harus Bu ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain. Nah, kita tentunya sebagai umat Islam, ya Bu ya, harusnya tentunya harus dengan kesenangan hati kita, dengan motivasi kita, kita harus mau belajar bahasa Arab. Yang nanti, walaupun nanti pada selanjutnya, mungkin bagi kita, ngapain perlu kita harus belajar bahasa Arab. Banyak ustadz-ustadz juga nanti akan menuntun kita. Ya Bu ya, Al-Quran sudah ada terjemahan-terjemahannya. Udah ada tugasnya ustadz yang untuk memberikan arahan-arahannya, ya Bu ya. Tapi kita sebagai pribadi, kita bisa mengamalkan diri kita, pelajaran dari bahasa Arab yang telah kita pelajari, baik itu di masjid maupun juga di tempat-tempat yang lain, ya Bu ya, untuk selain untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, juga untuk orang lain. Yang ketiga adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, Ibu ya. Dibandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang lain, bahasa Jerman, bahasa apa saja, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Kenapa? Karena kita ketika sholat pakai bahasa Arab, ya Bu ya. Ketika kita doa dengan menggunakan bahasa Arab, dengan menggunakan Al-Quran, doa dari Al-Quran, doa dari hadis yang bahasanya dengan menggunakan bahasa Al-Quran, ya Bu ya, tentunya beda pahalanya dengan doa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, ya Bu ya. Jadi yang lebih diprioritaskan ketika kita berdoa,
ya Bu ya, doa dari Al-Qur'an dan doa dari hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Di Ibnu Katsir saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir bahwa kata Ibnu Katsir, "Falihadza anzala asyrafil kitab bi asyrafil lughat." Bahwa karena Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia, kitab dengan mempergunakan bahasa yang paling mulia, Al-Qur'an mempergunakan dengan bahasa yang paling mulia bi asyrafil lughat. Asyraf. Asyraf artinya paling mulia. Al-lughat, bahasa-bahasa. Ya, biar makanya kalau bahasa Arab, bahasa Arab ini pakai menggunakan bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arabnya adalah lughat, lughatul arabiyah. Lughatul arabiyah artinya bahasa Arab. Ya, jadi Ibu harus kenal apa sih pelajaran bahasa Arab? Bahasa Arabnya lughatul arabiyah. Nanti ketika kita belajar bahasa Arab, tentunya saya akan mengenalkan bahasa-bahasa yang sering kita temui, ya, yang sering kita dengar. Nah, jadi harus tahu bahasa Arab apa sih bahasa Arabnya? Yaitu lughatul arabiyah, lughah arabiyah. Lughah itu bahasa, zamannya adalah lughat. Falihadza anzala asyrafil kitab asyrafil lughat. Bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia dengan mempergunakan asyrafil lughat, bahasa yang paling mulia. Wa ala asyrafir rasul, dan diberikan kepada rasul yang paling mulia. Ya, Al-Qur'an selain mempergunakan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab, juga Al-Qur'an diberikan kepada rasul yang paling mulia yaitu siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mukjizat yang paling tinggi dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain adalah mukjizatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mukjizatnya Al-Qur'an, yaitu Rasulullah SAW Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ya, ya. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, asyrafil lughat, wa bi asyrafir rasul, dan diturunkan dan diberikan kepada rasul yang paling mulia. Wa Al-Qur'an bi syafarati asyrafil malaikah, dan Al-Qur'an disampaikan melalui malaikat yang paling mulia. Siapa, Bu? Kita kenal malaikat ada 10 ya, Bu ya. Malaikat ada 10, tapi di antara 10 malaikat, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memberikan wahyu, menyampaikan wahyu. Ya, Bu ya. Sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Allah sampaikan kepada malaikat, ya malaikat Jibril, Allah sampaikan ini wahyuku kepada para rasul yang mendapatkan wahyu. Di antaranya adalah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran disampaikan melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ardi. Dan juga Al-Quran diturunkan di tempat yang paling mulia. Bukan di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di Belanda, di Malaysia, bukan di Aceh, di daerah Aceh, tapi Al-Quran diturunkan di tempat yang paling mulia, di Jazirah Arab. Ya Bu ya, di Jazirah Arab. Kenapa? Karena memang Arab adalah turunnya para rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya keturunan diturunkan dari Jazirah Arab. Wa ibtidai injalihi fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan. Dan Al-Qur'an diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Ya Bu ya, bulan Ramadan. Makanya inilah yang menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu ya Bu ya, dan juga dalam surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahwa sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan mempergunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Ya, inilah beberapa alasan kenapa kita
harus belajar bahasa Arab. Nah, nanti untuk selanjutnya kita langsung kepada pokok-pokok pelajaran yang akan kita pelajari dalam bahasa Arab ya Bu ya, kalau Ibu memang mau terus mengikuti pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita melangkah kepada selanjutnya di season-season yang akan datang ya Bu ya, atau di hari Ahad atau di hari Rabu nanti hari Rabu putaran pas jadwalnya saya ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin memotivasi Ibu supaya Ibu tambah senang dengan belajar bahasa Arab ya Bu ya. Dengan belajar bahasa, kalau udah senang dengan pelajarannya, apalagi senang dengan gurunya Ibu ya. Ini gurunya ya, aduh saya udah kangen sama Ibu semua yang ada yang hadir di sini dan juga yang mungkin gak sempat hadir, yang belum bisa kesempatan untuk hadir 3 bulan setengah atau 4 bulan. Saya kangen canda tawanya, kangen dengan cerewetnya ibu-ibu, ya yang baik-baik ya Bu ya, kangen dengan apa saja, tapi memang karena pandemi ini kita melalui Zoom meeting ini ya Bu ya. Ya inilah, Ibu tetap semangat ya Bu ya, nanti untuk pelajaran yang lain, tapi untuk pelajaran bahasa Arab tentunya itu saya lihat Ibu Fatimah udah senyum-senyum, aduh susah sekali untuk memahami pelajaran bahasa Arab walaupun memang udah usia, tapi yang penting senang dulu, bisa nggak bisa tetap kita ikutin pelajaran bahasa Arab. Nanti untuk selanjutnya akan saya terangkan ya Bu ya, yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Ya Ibu cepat, nanti kalau seandainya ada anak-anak Ibu yang memang di pesantren tiba-tiba ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, Ibu bisa menjawabnya. Oh ini Ibu keren, bisa menjawab pertanyaan dari cucu atau anak-anak yang memang butuh jawaban, terutama dalam pelajaran bahasa Arab ya Bu ya. Nah itulah mungkin sedikit arahan dari saya bahwa memang pentingnya kita untuk belajar bahasa Arab supaya kita bisa memahami Al-Quran, supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan tentunya ketika kita belajar bahasa Arab, tentunya kita akan mendapatkan pahala yang akan kita peroleh. Karena apa? Karena pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran bahasanya Al-Quran. Kalau sudah belajar bahasanya Al-Quran, tentunya kita akan belajar Al-Quran, ya Bu ya. Tapi beda kalau untuk belajar Al-Quran yang diajarkan oleh Ustazah Dini ataupun dengan Ustazah Hayati dengan tafsirnya, itu akan dijelaskan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Untuk Ustazah tafsir, untuk Ustazah Hayati akan dipelajari, akan diajarkan mengenai bagaimana asbabun nuzulnya, apa maksud daripada ayat tersebut. Kalau saya hanya akan mengajarkan ibu-ibu yang berkaitan dengan arti dari bahasa Arab itu sendiri dan kedudukan. Kenapa harus diartikan seperti ini? Ya Bu ya, kapan ini artinya harus diartikan, apakah sudah dilakukan ataupun sedang dilakukan, atau apakah ini adalah termasuk kata kerja ataupun isim ataupun huruf. Nanti akan saya jelaskan ya Bu ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Saya persilakan. Ya, Ustaz? Ya, baik Kak. Silakan Ibu-ibu langsung saja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, bahasa Arab itu biasanya ada 2, ada percakapan, ada juga tata bahasa. Jadi mungkin nanti Bunda Jayaya bisa menyampaikan dua-duanya. Percakapan yang ringan-ringan saja. Bagaimana menawar kerudung, mungkin. Ya, baik. Demikian Ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Langsung saja. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ibu Ulfa. Tadi yang ayat surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumarnya tadi ayat berapa ya Ustazah? Ayat 27 Bu. 28. Sampai 28. Ayat 27 sampai 28. 28. Oh, ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Udah itu aja Ustaz.
Baik, terima kasih. Ya, nanti mudah-mudahan Bunda Ustazah Yaya pada pertemuan selanjutnya bisa menulis apa gitu yang bisa kita tampilkan di layar untuk pelajaran bahasa Arab. Baik. Mungkin karena waktu dan kesempatan, waktu kita sudah hampir habis, kami dari Masjid Istiqlal, pengurus Masjid Istiqlal mohon maaf dan terima kasih sekali, terima kasih banyak atas penyampaian dari narasumber kita, Ibunda-bunda Ustazah kita pada hari ini, dan bunda-bunda Ustazah yang hadir, yang lain, dan seluruh anggota Majelis Taklim Masjid Istiqlal, yang insya Allah mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena waktu dan kesempatan, kita tutup acara ngaji kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami persilakan bunda-bunda sekalian untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada narasumber kita pada hari ini, Bu Ustazah. Terima kasih. Jazakillah khair. Ustaz. Terima kasih ya sudah masukannya. Ustaz, usul dong. Ya, silakan Bu. Ustaz. Ya. Sirah Nabi. Ya. Usul, ada pelajaran sirah Nabi. Ya, baik. Ya, boleh, ya. Sedang disusun oleh ustazah kita. Nanti ada pelajaran sirah. Nanti siapa yang menyampaikan akan kita. Kayak tadi itu bagus sekali tentang sejarah tentang Hagia Sophia, Hagia Sophia. Masih banyak lagi masjid-masjid yang lain yang kita ketahui, terutama juga di Nusantara dalam rangka penyebaran agama Islam. Nanti akan ada dari ustazah kita nanti, ya. Ya, makasih. Ya, baik demikian Ibu-Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf, Bu Ustazah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Sama-sama. Ustaz, Bu Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidur kalian? Wah.